Sore itu, cuaca di Jakarta terasa terik meski sudah memasuki waktu menjelang senja. Angin yang biasanya dapat memberi sedikit kelegaan tampak menghindar. Di sebuah jalan kecil yang sibuk di tengah kota, terdapat sebuah bangunan yang biasa dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Sebuah kantor polisi sektor yang terlihat biasa saja. Namun, pada hari itu, keadaan di dalamnya akan berubah menjadi luar biasa. Dewi, seorang wanita muda yang dikenal sebagai anggota Kopassus, memasuki kantor polisi tersebut dengan langkah tegap. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, namun di balik penampilannya yang kalem, ada api kemarahan yang membara. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh tujuan. Ada sesuatu yang membuatnya begitu tegas, begitu berani, dan begitu tergerak untuk melangkah ke tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, polsek tersebut. Dewi telah menjalani pelatihan keras dan misi berbahaya, namun hari ini adalah tantangan terberat yang pernah ia hadapi, dan ini bukan karena musuh luar yang harus dihadapi dengan senjata dan strategi militer, tetapi karena seseorang yang sangat dekat dengannya. Ibu kandungnya, Dewi Rahayu, seorang perempuan parubaya yang penuh kasih sayang, telah ditahan dan disiksa oleh aparat polisi di polsek tersebut. Dewi baru saja menerima informasi yang mengejutkan dan merobek hatinya. Sebuah pengkhianatan yang ia rasa tak bisa dimaafkan. Keadaan rumah mereka yang semula tenang, kini sepi. Setelah Dewi menerima pesan singkat dari sahabatnya di kepolisian, ia segera mendatangi rumah ibunya, tempat yang dulu penuh dengan tawa dan canda. Namun, kini hanya ada air mata yang mengalir deras di pipi ibunya. Dewi tidak bisa menahan marah. Ibu kandungnya, wanita yang telah mengandung dan membesarkannya dengan penuh kasih, kini menjadi korban dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Kenapa, Bu? Kenapa mereka harus seperti itu? Dewi bertanya dengan suara bergetar, meski matanya menunjukkan kebulatan tekad yang tak tergoyahkan. Ibu Dewi hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Mereka menuduhmu, Nak. Aku hanya ikut di sini untuk melindungi keluarga kita, tapi mereka. Ibu Dewi terisak, tak bisa melanjutkan kata-katanya. Air mata ibu itu mengalir begitu saja, mengenang penderitaan yang dialaminya. Namun, di dalam dada Dewi, kemarahan mulai tumbuh menjadi gelora yang tak terbendung. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Ia harus melakukan sesuatu, apapun yang terjadi. Mata Dewi menyala penuh tekad. Ia tidak bisa lagi menunggu. Tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ia segera mengenakan seragam Kopassus yang selalu dia pakai dalam misi-misi berbahaya, namun kali ini berbeda. Ini bukan lagi tentang misi negara, tetapi tentang sebuah keadilan untuk ibunya, yang telah disiksa dengan cara yang tak manusiawi. Dewi meraih pistol yang tergeletak di atas meja dan memasukkannya ke dalam sabuknya, kemudian menyarungkan pisau kecil yang selalu ia bawa. Dengan segenap keberanian, Dewi melangkah menuju polsek. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang penuh risiko, namun di saat itu, ia lebih takut melihat ibunya terus menderita daripada menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Setiap detik terasa seperti waktu yang mengalir sangat lambat. Ketika Dewi tiba di depan pintu polsek, ia menarik napas panjang. Dia tahu, ia akan menghadapi bukan hanya para polisi biasa, tetapi mereka yang telah melampaui batas-batas kekuasaan dan hak. Dewi tidak takut, namun rasa benci dan marah menggelora dalam dadanya. Polsek ini bukan lagi tempat yang aman untuk mereka yang lemah. Bahkan ibu kandungnya yang tidak bersalah sekalipun, telah menjadi korban dari ketidakadilan mereka. Ketika Dewi melangkah masuk ke dalam polsek, sepi. Hanya ada beberapa polisi yang duduk di meja mereka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat di luar. Tetapi Dewi tahu, apa yang terjadi di dalam sana jauh lebih gelap daripada yang tampak di permukaan. Ibu kandungnya mungkin sedang disekap di ruang bawah tanah, atau lebih buruk lagi, diperlakukan dengan sangat kejam. Dia menghela napas sekali lagi, memperbaiki posisinya, dan kemudian mulai berjalan ke dalam dengan langkah pasti, bertekad untuk mengungkapkan kebenaran dan membawa ibunya pulang. Di dalam polsek,
Suasana mulai terasa aneh. Beberapa polisi yang terlihat biasa saja di meja mereka tiba-tiba mulai memperhatikan Dewi. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka tidak bisa melawan karena mereka belum tahu apa yang sedang terjadi. Dewi tidak berhenti untuk bertanya. Ia hanya berjalan lurus menuju ruang dalam. Tiba-tiba, seorang polisi yang lebih senior, yang mengenakan seragam dengan pangkat lebih tinggi, muncul di hadapannya dan mencoba menahannya. "Ada apa, Nona? Kami sedang tidak ada masalah di sini," ujar polisi tersebut dengan nada datar. Dewi menatap tajam pria itu dan berkata dengan suara yang tidak bisa dibantah, "Aku datang untuk mengambil ibuku." Di luar polsek, beberapa orang sudah mulai memperhatikan. Mereka tahu Dewi adalah anggota Kopassus, namun tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan keadilan yang jauh lebih besar dari sekedar sebuah misi militer. Dewi sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, karena ia tahu bahwa polsek ini harus dibersihkan dari segala bentuk ketidakadilan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari dalam polsek. Dewi segera berlari masuk, tanpa berpikir panjang. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan ibunya. Dewi berlari cepat melewati ruang-ruang sempit di dalam polsek, matanya tajam mengamati setiap sudut dan pintu yang terlewati. Suasana di dalam berubah menjadi mencekam, seolah udara terasa lebih berat di sekitarnya. Setiap detik yang berlalu seolah menambah beban di hatinya. Ibu! Ia harus segera menemukannya. Tembakan tadi membuat hati Dewi berdebar lebih kencang, namun ia tahu itu bukan sekadar peringatan. Ada yang sedang terjadi di dalam. Segera, ia mencapai sebuah lorong yang lebih gelap di bagian belakang polsek. Suara langkah kakinya yang berat bergema di sepanjang dinding beton yang dingin. Ia berhenti sejenak, mendengar langkah kaki lain yang mendekat. Seorang polisi muncul di tikungan, dan sebelum pria itu sempat mengeluarkan suara atau perintah, Dewi sudah lebih dulu bergerak dengan cepat, mengunci leher pria itu dengan gerakan cekatan. Polisi itu tak bisa melawan, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai dengan tak bernyawa, tak ada waktu untuk belas kasihan. Dewi menghela napas sejenak, seolah membuang beban yang sedikit mengendap, namun tekadnya tetap teguh. Ini bukan tentang dia, ini tentang ibunya. Dewi melanjutkan perjalanan, dengan pelan membuka setiap pintu di sepanjang lorong. Beberapa ruangan tampak kosong, sementara lainnya dipenuhi dengan suara bisikan dan langkah kaki yang tidak biasa. Dewi menahan napas dan melanjutkan pencarian tanpa membuang waktu. Hingga akhirnya, sebuah ruangan yang terlihat lebih besar dengan pintu baja berat menarik perhatiannya. Di balik pintu itu, Dewi merasakan hawa yang sangat berbeda. Suara langkah kaki yang berat dan perbincangan yang tak jelas menambah rasa gugupnya. Dengan langkah hati-hati, Dewi menembus pintu itu dan melihat apa yang paling ia takuti. Ibu Dewi, dengan tubuh penuh luka, tergeletak di lantai dalam keadaan setengah sadar. Sebuah selang infus masih menempel di tangan ibu, namun darah segar yang mengalir dari luka-luka di tubuhnya membuat Dewi terdiam beberapa detik, membekukan seluruh tubuhnya. "Ibu!" Dewi berteriak, suaranya bergetar. Tubuhnya mulai gemetar. Namun perasaan marah dan kecewa segera menggantikan rasa cemas itu. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terluka lebih jauh. Tidak bisa. Namun, di belakangnya, terdengar suara keras pintu yang terbuka. Dewi berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan 5 polisi berpakaian lengkap, siap untuk menghadapi perlawanan. Di antara mereka, ada seorang pria yang tampaknya menjadi pimpinan mereka. Wajahnya keras, tanpa ekspresi, namun tatapannya penuh dengan kebencian yang jelas. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami, Dewi?" kata pria itu dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Apa yang kamu lakukan di sini adalah bentuk pengkhianatan. Ibumu ada di tangan kami karena dia terlibat dalam sebuah kasus besar, dan kami hanya melakukan tugas kami." Dewi tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. "Kalian tidak punya hak untuk menyakiti ibuku," jawabnya. Suaranya semakin keras. Tangan kanannya dengan cepat mengarah pada pistol yang tersembunyi di balik jaketnya.
Sebelum pria itu sempat merespon, Dewi bergerak cepat, menembakkan peluru pertama yang melesat ke arah kaki salah satu polisi yang terdekat. Kejutan ini menyebabkan kekacauan seketika. Polisi lainnya terkejut dan mencoba menarik senjata mereka. Namun Dewi sudah bergerak ke arah yang berbeda, menjatuhkan dua polisi lainnya dalam sekejap dengan teknik pertempuran tangan kosong yang mematikan. Suara tembakan mulai bergema di dalam ruangan sempit itu. Namun Dewi tetap tenang, meluncurkan serangan-serangan yang cepat dan tepat. Keahliannya sebagai anggota Kopassus tidak pernah diragukan, dan itu terbukti dalam sekejap. Namun, ia tahu ini bukanlah pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati. Setiap gerakan yang ia lakukan harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Tiba-tiba, pria yang sebelumnya menjadi pimpinan pasukan itu melangkah maju, senjata terhunus, dan memandangi Dewi dengan tatapan penuh rasa ingin mengalahkannya. Kamu tidak tahu siapa kami, Dewi. Kami lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dewi tidak menjawab. Ia bergerak maju, secepat kilat, menyerang pria itu dengan dua gerakan tak terduga. Sebuah tendangan keras mendarat di dada pria itu, membuatnya terjatuh mundur. Dewi kemudian menekan kepala pria itu ke lantai dengan lututnya, menahannya dengan tangan yang terlatih kuat. Di saat yang sama, Dewi merasakan tubuh ibu yang lemah mulai bergerak. Ibunya, yang masih terbaring lemah dan penuh luka, perlahan membuka matanya dan melihat Dewi di depannya. "Nak, kamu!" Suara ibu Dewi terdengar sangat pelan, namun penuh haru. "Aku di sini, Bu. Aku akan membawa kamu keluar dari sini," Dewi berbisik dengan lembut, namun penuh tekad. Ia menyarungkan kembali pistolnya ke sabuk dan bergegas mendekatkan tubuh ibunya, mencoba memberi rasa aman meskipun keadaan yang sangat kritis. Namun, pertempuran belum selesai. 3 polisi lainnya masih berdiri, siap untuk melawan Dewi. Meski kekuatan fisik Dewi luar biasa, jumlah mereka lebih banyak. Dengan ibunya yang lemah di sampingnya, Dewi tahu bahwa dia harus bergerak lebih hati-hati dan cepat. "Segera keluarkan ibu saya, atau saya akan membawa semua ini ke titik darah terakhir," Dewi berkata dengan suara penuh ancaman, matanya menyala, memberi pesan yang sangat jelas, tidak ada jalan mundur lagi. Keadaan di dalam polsek kini semakin kacau. Kekuatan dan keahlian Dewi sebagai anggota Kopassus telah membuktikan dirinya sebagai ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Namun ia tahu betul bahwa pertempuran ini belum selesai. Bahkan dengan ibunya yang hampir tak berdaya di sampingnya, Dewi harus tetap waspada, karena ancaman yang dihadapinya belum sepenuhnya teratasi. Dewi menatap 3 polisi yang tersisa dengan tatapan tajam. Mereka bukan lagi sekadar penjaga hukum. Mereka adalah musuh yang telah melanggar segala norma dan hak asasi. Perasaan marah yang membara membuat Dewi semakin siap untuk bertindak. Ia tahu, jika dia tidak menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat, keadaan ibunya yang sudah kritis akan semakin memburuk. Salah satu polisi yang tersisa, seorang pria muda bertubuh tegap, mengambil langkah maju. Ia menatap Dewi dengan penuh kebencian, namun juga rasa takut yang terlihat jelas di matanya. "Kamu sudah gila, Dewi. Ini bukan urusanmu lagi. Kami hanya mengikuti perintah," katanya. Suara seraknya penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Dewi tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia memutar tubuhnya, menghindari serangan dari polisi itu yang mencoba menembak dengan pistolnya. Dewi melompat ke samping, dan dalam sekejap, ia melumpuhkan tangan pria itu, membuat senjata terlepas dan jatuh ke lantai. Tentu saja, polisi itu berusaha melawan, tetapi Dewi bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan tangan yang tajam, ia menjatuhkan pria itu ke lantai, menekan kakinya di dada lawan yang kini tak berdaya. "Dengar!" Dewi berbicara keras, suaranya penuh kekuatan. "Aku akan membawa ibu saya pergi dari sini, dan kalian akan membayar atas apa yang kalian lakukan. Tidak ada tempat lagi bagi kalian untuk bersembunyi dari keadilan." Namun, polisi lainnya tidak takut. Mereka tahu Dewi adalah ancaman serius, namun mereka juga tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang,
mereka bisa kehilangan kendali atas situasi ini. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut pendek, segera bergerak ke arah Dewi dengan cepat, berusaha mengalihkan perhatiannya dan mengalirkan tembakan dari jarak dekat. Tembakan itu melesat begitu cepat, tetapi Dewi berhasil menghindar. Tubuhnya berputar dengan kecepatan luar biasa, dan dengan satu gerakan, ia meraih senjata wanita itu dan membalikkan situasi. Dewi meninju perut wanita itu dengan kekuatan yang mematikan, membuat wanita itu terhuyung mundur dan terjatuh ke lantai. Sekarang, hanya satu polisi yang tersisa, pria yang tadi menjadi pimpinan mereka. Pria itu berdiri tegak, melihat ke arah Dewi dengan tatapan penuh rasa marah dan kesal. "Kamu memang tidak tahu siapa aku, Dewi," katanya dengan suara berat dan penuh kebencian. "Aku bukan hanya polisi biasa. Aku punya hubungan yang sangat kuat, dan kamu akan menyesal sudah melawan kami." Dewi tidak tertarik dengan ancaman itu. Ia sudah terlalu lama berjuang dengan kekuatan dan keadilan. Ia tahu apa yang benar dan apa yang harus dilakukan. Tanpa berkata apa-apa, Dewi maju, matanya menyala dengan tekad yang tak bisa digoyahkan. Pria itu mengeluarkan senjata dengan cepat dan menembakkan beberapa peluru berturut-turut ke arah Dewi. Namun, Dewi dengan cekatan bergerak ke samping, menghindari setiap peluru yang melesat. Ketika pria itu kehabisan peluru, Dewi bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, Dewi sudah berada di belakangnya, menghantam punggungnya dengan kuat, membuat pria itu terjatuh. Dewi mengangkat pria itu ke udara dengan satu tangan, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Ini adalah akhir bagi kalian," Dewi berkata, suaranya rendah dan menegangkan. "Kalian sudah melampaui batas." Namun, sebelum Dewi sempat melakukan tindakan lebih lanjut, suara langkah kaki dari luar semakin mendekat. Dewi tahu waktu sudah semakin habis. Polsek ini mungkin sudah dipenuhi dengan anggota kepolisian lainnya yang bisa datang kapan saja. Ia harus bertindak cepat jika ingin membawa ibunya keluar dengan selamat. Dewi menoleh ke arah ibunya yang masih terbaring lemah di sudut ruangan. Ibu Dewi sudah sadar sepenuhnya, meskipun tubuhnya masih sangat lemah dan penuh luka. Dewi berjalan menuju ibunya dan memapah tubuhnya yang rapuh. "Ibu, kita akan keluar dari sini. Aku akan memastikan kamu aman." Ibu Dewi mencoba tersenyum meski raut wajahnya penuh luka dan keletihan. "Nak, hati-hati," katanya lemah. Tangannya menggenggam erat tangan Dewi. Dewi memandang ibu dengan penuh kasih. "Kita keluar sekarang, Bu. Aku janji, semua ini akan berakhir." Mereka berjalan bersama, menyusuri lorong polsek yang kini terasa semakin hening. Dewi terus waspada, matanya selalu memantau sekitar, mencari ancaman yang mungkin muncul kapan saja. Ia tidak bisa lengah, karena meski tampaknya banyak polisi yang sudah berhasil dilumpuhkan, masih ada kemungkinan anggota lain yang bisa datang menyerang. Namun, Dewi tidak akan mundur. Tidak lagi. Dengan tubuh ibunya yang lemah di sampingnya, Dewi terus melangkah dengan mantap, menuju pintu keluar. Pintu utama polsek sudah terlihat di depan mata, namun langkah mereka dihentikan oleh suara teriakan keras yang datang dari arah belakang. "Tunggu!" teriak suara seorang pria dari dalam polsek. "Kalian tidak akan bisa pergi begitu saja." Dewi menoleh, matanya menyala penuh kebencian. Kini, keputusan harus diambil. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Suara teriakan yang menggetarkan ruang polsek itu semakin mendekat, menggema dengan penuh ancaman. Dewi menoleh dengan cepat, menyadari bahwa musuh terakhir yang harus dihadapi ada di depan mata. Pria yang berteriak tadi adalah pemimpin dari pasukan yang telah menganiaya ibunya, dan Dewi tahu, dia tidak akan membiarkan dirinya atau ibunya terjebak dalam permainan yang sudah terlalu jauh ini. Dengan langkah mantap, Dewi melangkah maju, menghadap langsung ke arah pria yang berteriak tersebut. "Kalian tidak akan menang," katanya dengan suara tegas, penuh rasa yakin dan marah. "Aku akan mengakhiri ini, sekali dan untuk selamanya." Pria itu muncul dari balik bayangan, wajahnya dipenuhi kebencian dan rasa frustrasi.
Dia tampaknya sudah siap untuk bertarung sampai titik darah terakhir. Senjata yang tergenggam di tangannya berkilau di bawah cahaya lampu yang redup, dan sorot matanya tajam menandakan bahwa dia tidak akan mundur begitu saja. Kamu pikir, dengan semua kemampuanmu, kamu bisa menghentikan kami? Pria itu tertawa sinis. Aku punya koneksi yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, Dewi. Kamu tidak akan pernah bisa melawan kami semua. Dewi tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. Matanya tetap tajam dan penuh tekad. Ia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan pemimpin ini, segala kekejaman yang dilakukan terhadap ibunya akan berhenti. Dia bertekad untuk membawa ibunya keluar dari tempat ini dan membawa mereka berdua kembali ke kehidupan yang lebih baik. Dalam sekejap, Dewi melompat maju, menyerang dengan cepat, gerakan tubuhnya bagaikan angin. Pemimpin itu dengan sigap menghindar, tetapi Dewi sudah siap dengan serangan berikutnya. Tubuh mereka bertabrakan, dan sebuah pertarungan sengit terjadi di tengah ruangan polsek yang sempit. Tembakan-tembakan mulai terdengar di tengah pertempuran ini, namun Dewi tetap tenang, menghindari setiap peluru yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Ia tahu ini bukan hanya masalah kekuatan fisik, tetapi juga ketepatan dan strategi. Setiap gerakan harus dipikirkan matang-matang. Sebuah pukulan keras dari Dewi mendarat di dada pria itu, membuatnya mundur beberapa langkah, terengah-engah, namun masih belum jatuh. Tidak akan semudah itu, Dewi, teriak pria itu, berusaha untuk bangkit. Namun, Dewi tidak memberi kesempatan lebih. Dengan satu gerakan cepat, ia memanfaatkan kelemahan tubuh pria itu, melumpuhkan kakinya dengan tendangan tajam, dan dalam sekejap, pria itu terjatuh ke lantai, tak berdaya. Dewi berdiri di atasnya, nafasnya terengah-engah, tetapi matanya tetap tajam dan penuh kemenangan. Ini untuk ibuku, Dewi berkata, suaranya berat, penuh rasa percaya diri dan kebencian yang tak terkatakan. Pria itu berusaha bangkit sekali lagi. Namun Dewi dengan cepat mengunci tangannya dan menekan tubuhnya ke lantai. Kalian sudah kalah, kata Dewi dengan dingin. Saatnya untuk membayar semua tindakan kalian. Dengan satu gerakan akhir, Dewi menekan pria itu hingga dia tak bisa bergerak lagi, mengunci posisi agar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepalanya terkulai lemah, dan Dewi tahu bahwa dia akhirnya telah mengakhiri semua kekejaman yang terjadi di polsek ini. Namun, meskipun pertempuran fisik telah selesai, Dewi tahu masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Suara sirene mulai terdengar dari luar gedung, menandakan bahwa polisi lain sudah mendekat. Dewi menoleh ke arah ibu yang masih terbaring lemah, dengan wajah yang tampak penuh harapan. Ibu, kita harus pergi sekarang. Dewi berteriak, matanya berkilau dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ayo. Kita keluar dari sini. Dewi dengan cepat membantu ibu untuk berdiri, meskipun tubuh ibunya masih lemah. Mereka berjalan bersama, melintasi lorong polsek yang kini terasa lebih tenang, meskipun suasana mencekam masih melingkupi mereka. Dewi memimpin, tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman lainnya. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar, Dewi merasakan angin segar dari luar. Namun, mereka tidak bisa berhenti sekarang. Dewi tahu bahwa mereka harus segera pergi jauh dari polsek ini, sebelum lebih banyak polisi datang. Dengan segenap kekuatannya, Dewi memapah ibunya menuju mobil yang telah disiapkan, dan mereka melarikan diri dari tempat yang selama ini menjadi penjara bagi mereka. Perjalanan panjang dan penuh darah ini akhirnya membawa mereka pada kebebasan yang sangat mereka dambakan. Dewi tahu bahwa meskipun mereka telah keluar dari cengkeraman mereka, perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir. Akan ada banyak hal yang harus dihadapi di luar sana, banyak pertarungan yang harus dilalui. Namun, sekarang mereka bebas, dan itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Dewi memandang ibunya yang lemah, tersenyum. Kita sudah selamat, Bu. Kita akan mulai lagi, dari awal. Ibu Dewi tersenyum lemah, meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Terima kasih, Nak, jawabnya pelan. Kamu adalah cahaya dalam kegelapan. Dewi mengangguk.
menatap ke depan dengan penuh harapan. Mereka akan bersama, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Keberanian Dewi, cinta untuk ibunya, dan tekad untuk membebaskan mereka dari kejahatan yang menjerat mereka akhirnya membawa mereka menuju kebebasan yang selama ini mereka impikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.